Astaga, Hansi. Insta story gue lihat viewersnya 1K. Lihat tuh. Oh, ini kenalin, ini Mas Narto yang punya vilanya. Saya penjaganya aja. Oh, Monggo, saya antar ke vilanya. oh ya udah, makan dulu. Sudah kenyang, Mas. Nah, maksudnya saya mau makan dulu sama teman-teman. Ya. The only thing I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. Halo Sobat Bahana, ketemu lagi bareng Alila di ajang Bahana Showbiz gitu. Nah, kalau kamu pecinta film horor, satu lagi nih film persembahan yang kayaknya bakal menjadi pemuas kamu gitu, terpacu adrenalinnya, yang suka banget ya sama film-film horor. Ini salah satu film horor yang kembali diproduksi di dalam negeri, ada Kutukan 9 Setan. Ya Sobat Bahana, buat kamu para penggemar film horor, ini kembali disuguhkan satu film horor Indonesia yang menyajikan ketegangan luar biasa dari awal hingga akhir di film ini. Kutukan 9 Setan yang merupakan film produksi dari rumah produksi PIM Pictures yang kerja bareng dengan Dynamic Pictures. Sobat Bahana, rencananya film horor Kutukan 9 Setan ini bakal tayang perdana di 8 Juni 2023. Nah, Sobat Bahana, film horor yang satu ini merupakan karya sutradara dari Ari Aziz, menyuguhkan berbagai adegan yang bisa memuaskan keinginan penonton hingga menikmati pemandangan menyeramkan dan sekaligus kengerian dari awal hingga akhir film horor yang satu ini. Kutukan 9 Setan dibintangi oleh Fandi Christian, kemudian ada Denira Wiraguna, Ajil Dito, Joshua Suherman, dan juga Frisly Herlin. Film horor Kutukan 9 Setan ini Sobat Bahana bercerita tentang perjalanan liburan 5 orang anak muda yang mereka ini adalah sahabat gitu. Mereka ini berencana untuk melakukan perjalanan liburan ini ya, mengunjungi Gunung Bromo di Jawa Timur gitu. Nah, sebelum kamu menyaksikan film horor Kutukan 9 Setan di bioskop mulai 8 Juni nanti, boleh banget nih simak dulu sinopsisnya di ajang Bahana Showbiz kali ini ya. Sobat Bahana, sinopsis film horor Kutukan 9 Setan ini bercerita tentang kisah 5 orang sahabat yang cukup rukun, dan kelima sahabat itu tidak pernah mengalami masalah dalam persahabatan mereka. Kelima sahabat itu ada Ferdi yang diperankan Fandi Christian, kemudian Sarah yang diperankan Denira Wiraguna, ada Devon yang diperankan Ajil Dito, kemudian Miko yang diperankan Joshua Suherman, dan Frisly Herlin yang memerankan karakter Lia. Walaupun persahabatan mereka ini ada cowok dan cewek, tapi di antara mereka ini tidak ada yang melibatkan perasaan satu sama lain, alias tidak pernah ada yang namanya hubungan asmara di antara mereka. Nah, kelima sahabat itu berencana mengadakan liburan ke suatu tempat ya. Mereka ini memutuskan untuk mengunjungi Gunung Bromo dan juga menghabiskan waktu bersama, kemudian menikmati keindahan Gunung Bromo dengan bersantai gitu. Sebenarnya liburan ke Bromo ini sebagai pengganti liburan mereka tahun lalu yang gagal karena ada halangan gitu. Sobat Bahana, Kutukan 9 Setan ini bercerita mereka ini tengah mempersiapkan segalanya gitu, termasuk armada dan juga kebutuhan penginapan, sehingga mereka ini membagi tugas untuk mempersiapkan liburan mereka.
Salah satunya adalah Devon ya, yang bertugas ini untuk mencari villa tempat mereka tinggal sementara di sana gitu. Kemudian kelima sahabat termasuk anak-anak. Mereka ini kelima sahabat ini termasuk anak-anak dari keluarga kaya raya, dari keluarga berada gitu yang sudah pasti mencari tempat penginapan yang harus bergengsi gitu. Karena ya itu kemampuan mereka dari keluarga kaya pasti mampu dong cari penginapan yang bergengsi gitu ya. Nah, karena menyangkut kenyamanan tidur gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya cukup membuat si Devon yang kebagian mencari villa ini cukup kewalahan gitu. Dalam perjalanan mencari villa, Sobat Bana, Devon ini menemukan sebuah villa yang nampak klasik gitu ya. Villa itu bergaya kolonial dan dari luar bangunannya nampak elok gitu. Selain itu, ternyata harga sewa villa tersebut terbilang cukup murah. Nah, bangunan villa tersebut nampak kuno gitu, juga berada di lingkungan yang istilahnya runggut gitu ya, membuat rumah itu terlihat seram banget gitu. Beberapa dari mereka ini nampak berdebat untuk memilih villa dan mereka ini kepikiran ke depan takut gitu kalau terjadi apa-apa pada mereka. Namun pada akhirnya mereka ini sepakat untuk menyewa villa itu dan perjalanan menuju ke Bromo juga berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan. Sobat Bana, mereka berlima ini berencana untuk liburan selama 5 hari yang tentunya mereka punya waktu yang cukup lama tinggal di villa itu sambil menikmati keindahan Gunung Bromo. Dalam sinopsis film horor Kutukan 9 Setan, Ferdi dan lainnya ini bersedia ya untuk tinggal di villa yang terlihat seram tersebut, tinggal di villa yang terlihat seram itu gitu, dan mereka ini terpaksa menerima pilihan ini agar mereka itu tetap bisa bareng-bareng untuk liburan bersama. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka berdua ini berusaha untuk bersikap sopan selama mereka menginap di villa itu, biar liburan mereka juga tidak terganggu dengan hal-hal yang menyeramkan gitu. Namun ternyata tetap saja mereka ini diganggu oleh makhluk lain yang merusak liburan mereka. Hingga satu persatu dari mereka ini dihantui oleh makhluk menyeramkan. Bahkan ada di antara mereka yang terkena kutukan dari 9 setan yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka di villa itu. Sobat Bana, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Apakah mereka bisa terbebas dari kutukan 9 setan? Apakah mereka masih bisa menikmati liburan mereka di Gunung Bromo dan tinggal di villa itu dengan nyaman? Ataukah ada hal-hal lain yang terjadi pada diri mereka? Tunggu penayangan film horor Kutukan 9 Setan di 8 Juni 2023 di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Tapi kamu udah tahu kan gimana bocoran ceritanya? Nah, itu dia nih manfaatnya gabung di Ajang Bana Showbiz gitu. Kalau kamu pengen tahu atau penasaran juga sama film-film lain yang jadi favorit kamu, boleh dong kamu kasih komen di bawah atau request aja langsung ke 08563 454545. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. And protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.